Gunung Arjuno sore itu terlihat memukau dari kejauhan. Puncaknya diselimuti awan tipis seperti kerudung putih suci. Di kaki gunung, 11 pendaki muda, 5 wanita dan 6 pria, berkumpul di pos pendakian Lawang. Mereka adalah mahasiswa pecinta alam dari Surabaya yang sudah lama merencanakan ekspedisi ini. Nama tim mereka, Langit Merah. Wajah mereka berseri-seri, penuh semangat dan percaya diri. Tak ada yang menyangka perjalanan ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Setelah registrasi dan doa bersama, mereka memulai pendakian. Di awal, suasana sangat menyenangkan. Mereka berjalan sambil bercanda, menyanyikan lagu-lagu pendakian. Jalan setapak masih landai, dan udara pegunungan yang segar membuat tubuh terasa ringan. Mereka berhenti sejenak di pos 1 untuk beristirahat, lalu melanjutkan perjalanan ke pos 2. Hutan pinus yang rimbun di sepanjang jalur seolah menyambut langkah mereka dengan ramah. Namun, saat memasuki pos 3 menjelang malam, suasana mulai berubah. Angin mendadak berhembus lebih kencang, dan pepohonan berderak seperti ada yang bergelantungan di atasnya. Salah satu pendaki, Fajar, mulai merasa tidak enak sejak beberapa menit sebelum tiba. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik semak, padahal jalur itu sepi. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Teman-temannya menertawakan rasa parnonya, menganggap itu hal biasa di gunung. Mereka mendirikan tenda di lahan datar dekat sumber mata air kecil. Malam itu, mereka memasak mie instan dan membuat api unggun kecil untuk menghangatkan badan. Suara jangkrik mengisi malam, sementara kabut mulai turun pelan-pelan dari sela pepohonan. Setelah makan, mereka berkumpul melingkar, bercengkerama sambil menyeruput kopi. Cerita-cerita lucu dan horor menjadi topik hangat malam itu. Namun sekitar pukul 10 malam, suasana mendadak hening. Angin seolah berhenti. Suara serangga pun hilang. Tika, salah satu pendaki perempuan, menoleh ke arah kiri hutan dan berkata pelan, "Kalian dengar gak? Kayak ada suara musik." Semua diam, berusaha menyimak. Dan benar saja, dari kejauhan, terdengar sayup-sayup suara gamelan. Bukan seperti dari speaker, tapi seolah dimainkan langsung oleh banyak orang. Gamelan itu pelan, mengalun seperti dalam upacara adat Jawa kuno. Tapi bagaimana mungkin ada suara gamelan di tengah hutan? Paling orang lokal lagi ada ritual, sahut Galang, berusaha menenangkan. Tapi suara itu datang dari lereng yang tak berpenghuni. Tak ada dusun atau kampung di arah sana. Suara itu semakin jelas, seperti bergerak mendekat, lalu perlahan menjauh lagi, seolah berputar di sekitar mereka. Fajar kembali merasa ada sesuatu yang menatap dari balik gelap. Ia menyalakan senter, menyapu semak-semak. Tak ada apa-apa. Tapi anehnya, ketika ia kembali duduk, matanya menangkap kilatan putih di sela pepohonan, seperti bayangan kain. Malam itu, mereka mencoba tidur, tapi hampir semuanya gelisah. Beberapa dari mereka mendengar bisikan, seperti suara seorang perempuan yang memanggil nama mereka satu persatu. Suara itu samar, tapi terdengar jelas di antara desahan angin. Riko, yang paling rasional di antara mereka, menganggap itu hanya efek kelelahan. Tapi ketika ia keluar untuk buang air kecil, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Ada jejak kaki kecil, seperti jejak anak kecil, di tanah lembab, mengelilingi tenda mereka. Tapi tidak ada anak-anak di sini, dan jalur menuju pos berikutnya sudah sangat sepi sejak sore. Jejak itu basah, seolah baru saja terbentuk. Ia membangunkan Galang dan memperlihatkan jejak itu. Namun ketika Galang datang, jejaknya sudah hilang. Tanah itu kembali rata, seperti belum pernah disentuh siapapun. "Lo yakin gak mimpi?" tanya Galang curiga. "Demi Allah, tadi jelas banget. Jejak kaki anak kecil. Sekeliling tenda kita." Galang terdiam. Ia menatap lebatnya hutan malam yang hanya diterangi cahaya bulan samar. Udara semakin dingin, dan rasa merinding menyelimuti mereka. Satu demi satu akhirnya mencoba kembali tidur meskipun dalam keadaan tidak tenang. Di luar, suara gamelan kembali terdengar samar, diiringi bisikan angin yang membawa aroma bunga melati.
Besok pagi, mereka akan melanjutkan perjalanan. Tapi yang mereka tak tahu, Gunung Arjuno baru saja membuka salah satu gerbang gaibnya. Kabut mulai turun sejak dini hari. Awalnya hanya tipis, tapi menjelang subuh, kabut berubah menjadi selimut putih pekat yang menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suhu turun drastis. Tika, yang tidur paling pinggir di dalam tenda, menggigil hebat. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh ujung kakinya, bukan angin, tapi dingin dan berat seperti tangan. Ia membuka matanya perlahan dan mencoba duduk. Dari celah tenda yang sedikit terbuka, dia melihat bayangan putih berdiri di kejauhan, tepat di antara pepohonan pinus. Awalnya dia pikir itu senter teman yang terpantul kabut. Tapi lama-lama bayangan itu seperti sosok perempuan berkebaya putih, berdiri diam, menghadap ke arah tenda. Tika mengucek matanya, menahan napas. Sosok itu masih di sana. Rambutnya panjang, hitam legam menjuntai menutupi sebagian wajah. Ia berdiri membelakangi cahaya rembulan yang samar-samar menembus kabut. Lalu, perempuan itu mengangkat tangannya dan melambai pelan. Yang membuat Tika hampir berteriak adalah ketika bibir sosok itu bergerak, menyebut namanya. Tika A, sini. Tika sontak menjerit dan membangunkan semua orang. Galang dan Riko langsung bangun, sementara Fajar mengangkat tubuh Tika yang kini terduduk gemetar. Ada dia, perempuan, panggil aku, isaknya. Semua keluar dari tenda. Kabut begitu tebal hingga mereka bahkan tak bisa melihat pohon yang berdiri hanya 5 meter dari mereka. Riko mengarahkan senter ke segala arah, tapi tak menemukan apapun. Hutan malam itu terasa begitu asing, sepi, dan dingin. Bukan seperti malam di gunung biasa. Suara serangga pun seolah hilang sepenuhnya, digantikan oleh diam yang menakutkan. Mereka akhirnya memutuskan membuat lingkaran kecil di luar tenda sambil minum teh panas. Tika masih menangis pelan. Aku beneran lihat dia. Dia pakai kebaya putih, berdiri di antara pohon, manggil aku. Suaranya halus, tapi menyeramkan. Kamu mungkin mimpi, ujar Wulan berusaha menenangkan. Meski dari raut wajahnya ia sendiri mulai takut. Namun rasa takut mereka berubah menjadi kepanikan ketika Fajar, yang berjalan sendiri ke arah semak untuk buang air, kembali dengan wajah pucat. Gue lihat jejak kaki kecil itu lagi. Tapi bukan satu, banyak. Mereka muter di belakang tenda kita. Semua terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Pagi pun datang, tapi sinar matahari hanya mampu menembus tipis kabut yang masih menyelimuti tempat mereka berkemah. Ketika mereka mulai beres-beres tenda untuk melanjutkan perjalanan ke pos 4, kejadian aneh kembali terjadi. Saat Galang mengambil air dari sumber dekat batu besar, ia menemukan bunga melati berserakan di sekeliling tempat ia menimba. Bunga itu segar, belum layu. Padahal jelas tidak ada pohon melati di sekitar situ. Air pun berbau harum samar, bukan seperti bau air pegunungan biasa. Ini makin gak beres, gumamnya. Di sisi lain, Tika mendadak pingsan ketika memegang jaketnya sendiri. Ketika diperiksa, di dalam jaketnya terdapat jarik batik basah yang tidak diketahui milik siapa. Tidak ada yang merasa membawanya. Dan lebih anehnya lagi, ada nama yang ditulis di salah satu sudut kain itu, Raraswati. Tika siuman beberapa menit kemudian, namun wajahnya berubah. Ia menangis sambil memegang dada dan berkata, "Dia minta aku ikut. Dia bilang aku mirip anaknya yang dulu mati di sini." Galang dan Riko kini benar-benar khawatir. Ini bukan halusinasi massal. Ada yang tidak beres dengan keberadaan mereka di titik ini. Tapi satu hal yang aneh, peta jalur pendakian yang mereka pegang, yang seharusnya menunjukkan arah ke pos 4, tiba-tiba berubah garis. Jalurnya membelok ke arah lain, seperti memaksa mereka ke satu arah tertentu. Dengan langkah berat dan pikiran yang mulai diliputi rasa takut, mereka kembali berjalan masuk hutan. Satu persatu kini mulai mengakui, ada yang janggal sejak malam pertama. Tapi tak ada yang siap menghadapi kenyataan bahwa Gunung Arjuno sedang menunjukkan wujud aslinya, tempat kerajaan gaib, yang menyambut mereka bukan sebagai tamu, tapi sebagai tumbal. Hari ketiga, kabut tak kunjung pergi sejak semalam.
Matahari pun tampak enggan menembus rapatnya awan dan daun-daun pinus yang tinggi menjulang. Waktu menunjukkan pukul 5.45 pagi saat Galang keluar dari tenda untuk memastikan kondisi sekitar. Langkahnya terhenti begitu melihat 2 sleeping bag kosong, milik Rio dan Wulan. Yang lain pun mulai terbangun dan segera menyadari hal yang sama. "Rio mana? Wulan juga gak ada," ujar Riko setengah teriak. Awalnya mereka pikir keduanya pergi buang air atau mencari spot untuk mengambil gambar matahari terbit. Tapi waktu berlalu, dan tak ada tanda-tanda mereka kembali. Fajar mencoba berteriak memanggil mereka beberapa kali ke arah hutan, tapi tak ada jawaban. Bahkan gema pun tak terdengar. Hutan terasa mati. Tas dan perlengkapan Rio Wulan masih di tempat. Jaket mereka tergantung di sisi tenda. Logikanya, tak mungkin mereka keluar tanpa membawa senter atau alat komunikasi. Tika mulai panik, apalagi mengingat kejadian malam sebelumnya. "Aku mimpi Rio dipanggil seseorang. Ada suara gamelan dan dia ngikutin," lirih Tika, masih setengah gemetar. Galang dan Riko memutuskan melakukan pencarian singkat kedua arah. Satu tim ke arah sumber air, satu lagi menyusuri jalur balik sejauh 200 meter. Namun pencarian nihil. Anehnya, saat Galang menyusuri semak, ia menemukan tapak kaki telanjang, panjang dan dalam, menuju arah hutan lebat, bukan jalur resmi pendakian. Tapak itu terlihat seolah kaki seseorang dewasa, tapi aneh, jumlah jari kakinya 6. "Kalian lihat ini? Bukan kaki manusia biasa," ucap Galang, menunjukkan jejak itu. Seketika rasa takut menyelimuti mereka semua. Dalam ketakutan itu, suara gamelan kembali terdengar, lebih jelas dari malam sebelumnya. Kali ini iramanya cepat, seperti sedang ada kirap atau ritual besar. Sumber suara tak jelas, seolah gamelan itu mengitari mereka, kadang dari arah kanan, kadang dari belakang. Tapi saat mereka mencoba mencari sumber suara, tidak ada apa-apa, hanya hutan sunyi. Fajar yang punya pengalaman mistis mencoba membaca doa dalam hati. Namun semakin dia berdoa, udara di sekitar mendadak menjadi pengap, seperti hutan menutup rapat mereka. Tak lama, Tika mendadak berteriak dan menunjuk ke arah atas pohon. Itu Wulan." Semua menoleh cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya dedaunan yang bergoyang pelan. Tika menangis sambil berkata, "Aku lihat dia, duduk di atas dahan. Bajunya yang biru, dia diam aja. Tapi matanya kosong banget." Riko berusaha menenangkan, meski ia sendiri mulai merasakan hal-hal aneh. Ia merasa jalur yang mereka lalui semalam, yang harusnya sudah dikuasai dengan baik, sekarang terasa asing. Seolah mereka tidak sedang berada di jalur pendakian yang benar. Kompas pun tiba-tiba kacau. Jarumnya berputar tanpa arah. Mereka putuskan untuk turun gunung dan melapor ke pos. Tapi saat mengikuti jalur mundur, mereka sadar telah berputar-putar. Mereka kembali ke tempat semula, tempat mereka mendirikan tenda. 4 kali mencoba jalur berbeda, hasilnya sama. Ini bukan lagi soal tersesat biasa. "Kita masuk ke tempat yang bukan dunia kita," kata Fajar pelan. Malam pun mendekat lagi. Kabut datang lebih awal, menyelimuti tenda sebelum pukul 5 sore. Dan suara gamelan kini tak pernah benar-benar pergi. Ia terus ada, mengalun dari kejauhan, membawa aroma bunga, dan kadang terdengar tangisan perempuan di sela-selanya. Kini, dari 11 orang yang naik, hanya 9 yang tersisa. Dan dari 9 itu, hampir semua sudah melihat, mendengar, atau merasakan kehadiran sesuatu. Sebagian mereka ingin lanjut ke puncak demi mencari jalur alternatif. Tapi sebagian lain yakin, mereka harus segera turun, kalau tidak ingin menyusul Rio dan Wulan. Namun malam itu, seorang dari mereka kembali melihat sosok yang berdiri di antara pepohonan. Kali ini bukan perempuan berkebaya, tapi sosok tinggi besar dengan kepala menyerupai tanduk kerbau. Sosok itu hanya berdiri, diam, menatap ke arah tenda. Dan saat pagi datang, mereka akan tahu bahwa 2 orang lagi akan hilang. Malam keempat, Gunung Arjuno benar-benar tak bersahabat. Hawa dingin menusuk sampai tulang, meski tubuh telah dilapisi jaket berlapis. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya,
Dan suara gamelan terus terdengar sejak senja, kini diiringi suara lain, ratapan lirih seorang perempuan. 9 pendaki yang tersisa berkumpul di satu tenda besar. Tak ada lagi yang berani tidur terpisah. Mereka hampir tak tidur malam itu. Tika dan Riko saling bergandengan tangan, sementara Fajar terus membaca doa dalam hati. Beberapa dari mereka mulai halusinasi. Galang sempat mengaku melihat bayangan Rio melintas di luar tenda, meskipun tahu betul bahwa Rio sudah hilang sejak kemarin. Sekitar pukul 3 dini hari, tenda mendadak bergetar pelan, seperti ada yang berjalan mengelilinginya. Semua membeku. Tak ada satupun yang berani keluar. Getaran itu disusul suara langkah pelan di atas dedaunan kering. Lalu suara seperti kuku atau logam menggores kain tenda dari luar. Srek, srek. Mereka menahan napas. Langkah itu berputar, lalu berhenti tepat di depan pintu tenda. Dari balik kain, bayangan seseorang berdiri, diam, tak bergerak. Hanya berdiri di situ. Selama hampir 5 menit. Lalu perlahan bayangan itu menghilang. Pagi menjelang. Kabut belum juga pergi. Matahari bahkan seperti malu-malu menampakkan diri. Saat Fajar membuka pintu tenda, matanya langsung membelalak. Di depan tenda, hanya beberapa meter dari tempat mereka tidur, tergurat jejak kaki tak wajar, panjang dan dalam, tapi hanya memiliki 3 jari besar, seolah kaki makhluk purba. Namun bukan itu yang membuat semua panik. Ketika Fajar mulai membangunkan yang lain, ia menyadari 2 sleeping bag tak lagi berisi. Tika dan Riko hilang. Jeritan Galang memecah pagi. Ia langsung berlari keluar, meneriakkan nama Tika. Tika A. Riko. Namun tak ada jawaban. Hutan hanya menyajikan gema yang pelan dan teredam kabut. Yang lain menyusul keluar, panik, mencari di semak-semak, balik ke sumber mata air, bahkan ke jalur turun. Tapi nihil. Mereka hilang seperti ditelan bumi. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah tidak ada jejak mereka keluar dari tenda. Kaki mereka tidak meninggalkan bekas sama sekali. Seolah mereka dihisap keluar dalam diam, saat semuanya sedang berjaga. Galang terduduk, lemas, mulutnya gemetar. Tika semalam sempat ngomong. Katanya dia ngerasa kayak ditarik dari dalam mimpi. Ada yang bisik-bisik di telinganya. Fajar menggenggam tasbih kecilnya. Ia kini percaya penuh bahwa ini bukan sekadar tersesat. Mereka telah masuk ke alam lain, dan kini satu persatu sedang dipilih. Entah untuk apa. Entah oleh siapa. Sisa pendaki yang kini tinggal 7 orang saling berpandangan dengan wajah pucat. Perjalanan yang awalnya penuh tawa kini berubah menjadi teror panjang tanpa ujung. Mereka mendirikan tenda lebih rapat, membuat tanda salib, bacaan zikir, dan mantra. Semuanya, meski berbeda agama dan keyakinan, kini bersatu dalam ketakutan yang sama. Saat senja datang, suara gamelan tak lagi sendu, tapi cepat dan menggila, seolah pesta sedang berlangsung di alam lain. Lalu bau harum menyengat menyeruak ke dalam tenda. Kali ini bukan melati, tapi menyan dan kemenyan. Wangi yang biasanya hanya muncul dalam upacara pemanggilan arwah. Salah satu dari mereka, Lila, yang sejak awal tampak paling sensitif, menangis dan menutup telinga. Ia berkata, mereka sedang memanggil kita dari balik kabut. Mereka sudah pilih siapa yang akan dijemput malam ini. Galang, kini pucat pasi, hanya bisa berkata lirih. Kalau kita gak cepat turun, kita semua akan ikut mereka. Tapi, apakah jalur turunnya masih ada? Dan malam itu, angin kembali berhembus ke arah berlawanan. Waktu seakan berjalan lebih lambat dari biasanya, dan bayangan tinggi besar bertanduk kini muncul lebih dekat dari malam sebelumnya. Malam kelima di Gunung Arjuno terasa jauh lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Waktu seperti membeku. Kabut begitu pekat hingga jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Suara jangkrik dan binatang malam benar-benar lenyap. Alam diam. Sunyi. Seperti gunung itu tak lagi berada di dunia yang sama. 7 pendaki yang tersisa tak lagi bisa tidur. Mereka hanya duduk berdekatan di dalam tenda, dengan mata memandangi pintu kain yang terus bergerak pelan, ditiup angin aneh yang seolah berembus dari dalam hutan, membawa aroma sangit dan manis secara bersamaan,
seperti kemenyan dan bunga bangkai. Lila, yang semalam menangis karena bisikan dari balik kabut, kini hanya menunduk, memeluk lututnya. Sesekali tubuhnya gemetar. Ia terus menggumamkan doa, tak jelas dengan bahasa apa. Bibirnya basah oleh air mata dan keringat dingin. Fajar mencoba menenangkannya, tapi Lila hanya berkata lirih. Dia sudah dekat yang perempuan itu, sudah di sini. Pukul 2:20. Gamelan kembali terdengar. Kali ini sangat jelas. Tidak seperti suara dari kejauhan seperti malam-malam sebelumnya, tetapi seperti dimainkan tepat di luar tenda mereka. Suaranya berderak, rancak, kadang melonjak, kadang turun perlahan seolah memainkan irama pengantar arwah. Tiba-tiba terdengar suara, krek-krek, dari luar. Seperti ranting diinjak sesuatu yang berat. Galang yang duduk paling dekat dengan pintu mendadak berdiri dan menempelkan telinganya ke dinding tenda. Semua menahan napas. Lalu suara itu terdengar lagi. Langkah pelan, mendekat, dan kemudian, srek, pintu tenda bergerak perlahan, terbuka sedikit oleh hembusan angin. Dan di sela-sela celahnya, mereka semua melihatnya. Sepasang kaki telanjang berdiri di luar, hanya beberapa inci dari ujung tenda. Kaki itu putih pucat, tak berpijak seperti manusia biasa. Diam, tak bergerak. Fajar spontan menutup celah itu. Tapi terlambat. Lila mendadak menjerit histeris. Dia lihat aku. Dia lihat aku. Lila meronta. Tubuhnya seperti kesurupan. Ia berteriak, menangis, dan meracau dalam bahasa Jawa kuno yang tak mereka mengerti. Suaranya berubah, berat dan serak seperti suara perempuan tua. Aku mau anakku, kalian rampas anakku. Riko dan Fajar memeganginya kuat-kuat. Namun Lila tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Ketika napasnya mulai tenang, tubuhnya lemas seperti mayat hidup. Mereka semua kini benar-benar ketakutan. Tenda dipenuhi aroma amis dan anyir. Saat Galang memeriksa luar, tak ada siapa-siapa. Namun saat menyenter pohon terdekat, ia melihat sesuatu tergantung di dahan tinggi, sebuah boneka jerami berwajah kosong, dengan rambut panjang dari ijuk, dan kain batik kumal melilit tubuhnya. Boneka itu mengayun pelan, meski tak ada angin. Dan sejak saat itu, satu persatu dari mereka mulai melihat perempuan tanpa wajah. Tak hanya sekali, kadang berdiri di sela pepohonan, kadang muncul di cermin ponsel saat kamera selfie dinyalakan, atau memantul samar di permukaan air minum mereka. Wajahnya putih polos. Tidak ada mata, hidung, mulut. Hanya bidang kosong yang memancarkan rasa dingin dan getir. Seperti sedang menghisap seluruh nyawa dari pandangan siapapun yang melihatnya. Di malam itu, dua ponsel mereka menyala sendiri. Kamera video hidup tanpa disentuh, merekam suasana sekitar tenda, dan dalam tayangan itu, terlihat sosok perempuan berkebaya, berdiri tepat di belakang mereka. Tapi saat menoleh ke belakang, kosong. Tak ada siapa-siapa. Fajar kini menyimpulkan satu hal, mereka sedang diburu. Bukan secara fisik, tapi jiwa mereka sedang dikoyak perlahan oleh makhluk dari alam lain. Gamelan bukan hanya panggilan. Itu adalah pengiring. Untuk arwah, untuk tumbal. Dan malam itu, Lila, yang sebelumnya pingsan, hilang. Ia tidak kabur, tidak berjalan keluar, tapi lenyap dari dalam tenda tanpa suara. Sleeping bag-nya masih utuh. Tak ada bekas buka resleting. Hanya tersisa rambut panjang yang bukan miliknya, tergeletak di atas bekas tempat tidurnya. Kini mereka tinggal berenam. Dan semua sadar, hanya waktu yang akan menentukan siapa berikutnya yang akan dijemput. Pagi hari ke-6. Tapi tak ada pagi. Kabut turun semakin tebal. Matahari tak kunjung muncul, dan jam digital di tangan Fajar menunjuk pukul 7 tanpa adanya tanda-tanda terang. Udara dingin seperti mencengkeram tubuh mereka dari dalam. 5 orang kini duduk membisu di sekitar api kecil yang menyala pelan, mencoba menghangatkan tubuh dan jiwa mereka yang perlahan runtuh. Lila telah hilang malam sebelumnya. Lenap, tanpa suara, tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah helaian rambut dan bau anyir yang membekas di tenda mereka. Mereka memutuskan satu hal pagi itu. Turun.
Sekarang juga, dengan cara apapun, tanpa banyak bicara, mereka mulai membereskan perlengkapan. Tas-tas dilempar cepat ke punggung. Namun satu demi satu, mereka mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari kehilangan. Jalur pendakian telah menghilang. Galang, yang paling sering naik gunung, mengenali betul arah dan bentuk jalur setapak yang mereka lewati saat mendaki. Tapi kini, yang terlihat hanyalah hutan rapat tanpa celah, tanpa bekas injakan, tanpa petunjuk. Seolah tanah itu baru terbentuk semalam dan tak pernah dilalui siapapun. Kita harus lewat sini. Jalur aslinya ke arah pohon pinus besar itu, ujar Galang sambil menunjuk arah. Namun ketika mereka berjalan ke sana, arah itu berubah. Pohon pinus itu kini tampak menjauh, kabur, dan saat mereka dekati, pohon itu tiba-tiba muncul di belakang mereka. Seolah gunung sedang mempermainkan mereka. Riko mulai panik. Gue gak kuat lagi. Kita muter-muter. Ini bukan dunia kita. Ini bukan Arjuno. Tiba-tiba, terdengar suara langkah cepat dari kejauhan. Lalu, derap langkah itu menjadi gema keras, seperti rombongan berjalan serentak. Diiringi suara gamelan. Lagi, tapi kali ini, suara gamelan itu berbeda. Agung, megah, seperti iringan keraton kuno. Dandang gula, lalu lancaran. Suaranya membelah kabut, dan dari arah depan, samar-samar terlihat barisan bayangan muncul dari sela pepohonan. Mereka semua membeku. Barisan itu terdiri dari sosok-sosok tinggi berjubah hitam. Kepalanya ditutupi penutup seperti kain kafan kusam. Mereka berjalan pelan, melangkah serentak, mengarah ke tempat para pendaki berdiri. Di tengah barisan itu, seorang perempuan tinggi menjulang tampak berjalan lebih anggun. Kepalanya dihiasi mahkota emas yang bersinar samar, wajahnya tertutup cadar putih. Ia membawa tongkat dari kayu tua yang berujung kepala naga. Fajar berbisik pelan. Itu dia, yang mengambil mereka semua. Ratu. Tak ada yang berani bergerak. Mereka hanya berdiri, terperangkap antara ingin lari dan tak tahu kemana. Sosok ratu itu berhenti di jarak sekitar 15 meter dari mereka. Ia mengangkat tangan pelan, dan seluruh barisan sosok berjubah di belakangnya mendadak membeku. Lalu satu demi satu, sosok berjubah itu menghilang menjadi asap hitam, terserap ke dalam kabut. Tapi sang ratu tidak. Ia menatap mereka, atau setidaknya, berdiri tepat mengarah ke mereka. Meskipun wajahnya tak tampak, mereka semua merasa diperhatikan secara langsung. Seolah mata ratu itu menembus dada, melihat isi hati, dan tahu siapa yang akan terpilih. Kemudian suara lirih terdengar. Entah dari mana. Suara perempuan, lembut, tapi sangat jelas di kepala mereka semua. Satu lagi, malam ini. Setelah kata itu berbisik, ratu melangkah mundur pelan, lalu larut kembali ke dalam kabut bersama gamelan yang menghilang sedikit demi sedikit. Kelima pendaki itu gemetar, tubuh mereka lemas. Suasana hening selama beberapa menit. Lalu, tanpa aba-aba, Riko mendadak berlari, menerobos semak, berteriak gila. Gue gak mau ikut. Jangan ambil gue. Galang dan Fajar mengejarnya. Tapi Riko menghilang seperti ditelan hutan. Mereka hanya menemukan baju hangat Riko tergeletak di tanah, basah, dan satu jejak kaki kanan saja, menuju arah yang tak bisa dilalui manusia. Dan saat mereka kembali ke tenda, salah satu dari mereka, Andre, sudah bicara sendiri, matanya kosong, dan tubuhnya menggigil. Ia hanya berkata berulang kali, "Aku sudah lihat wajahnya. Aku, yang akan dijemput malam ini." Malam ketujuh. Malam yang membuat siapapun ingin cepat melupakan bahwa mereka pernah menginjakan kaki di Gunung Arjuno. Dari 11 pendaki, kini hanya 4 yang tersisa. Fajar, Galang, Andre, dan Dila. Mereka tak lagi saling bicara. Mata mereka kosong, napas berat, tubuh mereka lusuh seperti telah melewati bertahun-tahun penderitaan, padahal baru seminggu. Tenda kini ditinggalkan. Mereka berlindung di bawah sebuah batu besar di lereng, berharap bisa menghindar dari perjalanan malam, seperti malam-malam sebelumnya.
Fajar terus membaca doa dalam hati. Tangannya menggenggam tasbih hingga merah karena digenggam terlalu kuat. Galang duduk diam, memeluk lutut, memandangi gelap. Tapi Andre, sejak siang sudah berubah. Ia bicara sendiri, lalu tertawa, lalu tiba-tiba menangis. Matanya merah, tidak tidur sejak malam sebelumnya. Ia terus menggumam. Dia sudah pilih aku. Aku udah lihat matanya. Matanya kosong, tapi aku bisa lihat masa depanku di dalamnya. Dilla mencoba membujuknya untuk istirahat. Tapi Andre hanya memalingkan wajah dan berkata, "Aku gak bisa kabur. Bahkan kalau aku sembunyi di liang semut pun, dia bakal temuin aku." Sekitar pukul 9 malam, suara itu datang lagi. Gamelan. Tapi tidak seperti sebelumnya. Kali ini, jauh lebih megah dan keras. Seperti pesta besar. Suara bonang, kenong, dan kendang mengisi udara malam. Diiringi suara tawa dan ratapan. Dilla menutup telinga, menangis. Fajar menarik selimut daruratnya lebih rapat. Galang mulai menggambar sesuatu di tanah. Sebuah lingkaran dan huruf-huruf aksara Jawa yang tidak ia mengerti. Ia hanya merasa harus menggambarnya. Seolah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu. Dan tiba-tiba, Andre berdiri. Tubuhnya tegak, matanya kosong. Ia berjalan pelan ke arah hutan, tanpa alas kaki. Wajahnya datar, tak menoleh sedikit pun. "Andre!" Fajar mengejar. Namun langkah Andre cepat dan ringan. Seolah ia tidak lagi berjalan sebagai manusia. Dilla menjerit, "Jangan kejar, biarin aja." Tapi Fajar nekat. Ia mengikuti suara langkah Andre, menembus semak dan kabut. Dan saat akhirnya ia melihat sosok Andre, tubuhnya membeku. Andre berdiri di tengah lapangan kecil di dalam hutan. Di sekelilingnya, puluhan sosok berjubah hitam berdiri melingkar. Di tengah mereka, sang ratu bermahkota emas berdiri tegak, mengangkat tangannya tinggi, mengarah ke langit. Dan Andre perlahan melayang naik. Tubuhnya terangkat beberapa meter dari tanah, dengan posisi tangan terbuka. Wajahnya tersenyum. Tersenyum bahagia. Seketika petir menyambar. Suara gamelan berhenti. Cahaya dari langit menyinari hutan kecil itu. Dan semua sosok menghilang dalam sekejap, termasuk Andre. Fajar terjatuh. Pingsan di tempat. Ia ditemukan keesokan paginya oleh tim SAR. Setelah Dilla dan Galang berhasil mencapai pos peristirahatan paling bawah dan melaporkan keadaan mereka. Fajar dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan shock berat. Tubuhnya mengalami hipotermia parah, dan ia tak bisa bicara selama 2 minggu penuh. 2 bulan kemudian, hanya 3 dari 11 pendaki yang bisa pulang. Fajar, Galang, dan Dilla. Namun tak ada dari mereka yang benar-benar kembali. Galang kini tak bisa tidur di tempat gelap. Dilla sering ditemukan duduk di depan cermin sambil menutup wajahnya sendiri, takut melihat yang tak punya wajah di belakangnya. Fajar berhenti kuliah dan lebih sering berdiam di masjid. Ia berkata, "Aku gak bisa lari dari bayangan mereka." Setiap malam, suara gamelan itu masih nyala di kepala. Dan Andre tak pernah ditemukan. Seperti 6 teman mereka lainnya. Tak ada jasad, tak ada barang yang tertinggal. Hanya kisah yang terdengar seperti dongeng gelap, tentang sosok ratu bermahkota yang mencari tumbal jiwa pendaki, dan gunung yang jalurnya bisa menghilang kapan saja. Gunung Arjuno tetap berdiri megah. Namun bagi 3 orang itu, Arjuno bukan lagi gunung. Ia adalah pintu antara dunia kita dan dunia mereka.